Halo teman-teman properti, berjumpa lagi dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini ya kita sudah masuk bulan kedua di tahun 2024 ini, dan kita pada hari ini spesial karena kita bertepatan dengan merayakan Hari Imlek ya. Kyonghi Pacai buat teman-teman yang merayakan ya, semoga berkah, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya juga share tentang ya beberapa tradisi utama yang biasanya dirayakan oleh kita semua yang merayakan Hari Raya Imlek. Nah, jangan lupa like dan subscribe dulu ya untuk channel ini supaya kalian tidak ketinggalan channel-channel saya selanjutnya, dan kemudian juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Yang paling utama tradisinya itu adalah melakukan bersih-bersih rumah dan memberikan dekorasi rumah. Nah, kita tahu ya, melakukan bersih-bersih rumah ini ya, itu juga merupakan hal yang dianggap suci ya bagi tradisi dari Cina ini. Nah, kemudian juga melakukan dekorasi itu beberapa uh, tanaman bisa melakukan dekorasi dengan menaruh ya atau menempatkan lampu lampion ya, biasanya di depan rumah atau juga di ruang-ruang utama. Kemudian juga ya bisa menempatkan tanaman-tanaman seperti jeruk, uh, terus kemudian juga ada bunga kembang sepatu, dan kemudian juga ada uh, bunga plum dan kumquat, dan biasanya juga ada tanaman bambu seperti itu. Dan yang paling penting adalah biasanya pada umumnya menempatkan karakter fu ya di depan pintu rumah. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah melakukan persembahan kepada leluhur ya. Pada kesempatan namanya juga tradisi Imlek ini berkaitan dengan tahun baru ya. Jadi merayakan nggak cuma kumpul keluarga, tapi juga melakukan persembahan ya kepada leluhur yang sudah meninggal ya. Nah, sebagai tanda hormat kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah tradisi dalam bentuk makanan nih. Wah, menarik ya. Makanan itu banyak yang biasanya disajikan, terutama mulai dari malam Imlek. Biasanya seperti ikan besar. Nah, kemudian juga ada beberapa lagi seperti mie panjang, sayuran hijau, jeruk mandarin, ya kemudian juga ada kue keranjang, dan biasanya juga pada hari Imleknya diawali dengan makanan yang manis-manis seperti itu. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, kita masuk ke poin yang keempat. Nah, biasanya ini yang paling banyak diminati banyak orang, terutama anak-anak ya, karena mereka biasanya mendapatkan angpau ya. Itu ya memang tradisi bagi orang tua ya, yang harus memberikan angpau kepada setiap anak yang berkunjung ya, dan tentunya angpau ini isinya pasti uang gitu kan ya. Ya, ini menambahkan keceriaan dan kebahagiaan di tahun baru seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, nah ini merupakan ciri khas dari perayaan Imlek, yaitu adalah adanya penyalaan kembang api dan ada pertunjukan barongsai. Ya, nah barongsai itu adalah singa ya, dalam bentuk pertunjukan yang biasanya menari-nari dan banyak atraksinya ya, seperti manjat dan lain sebagainya. Nah, selain tentang ciri-ciri perayaan Imlek itu sendiri, nah saya juga share ada pantangan-pantangan juga loh dalam merayakan Imlek, yaitu yang pertama adalah ya dilarang potong rambut di hari Imleknya itu sendiri, termasuk beberapa hari sebelum dan selama perayaan Imlek, dan biasanya selama 2 minggu sampai ada perayaan Cap Gome ya. Itu bisa dikatakan kita memang harus persiapkan dulu ya, potong-potong rambut jauh-jauh hari ya, supaya fresh
ya dengan rambut baru, dan pada hari Imleknya itu justru dilarang untuk potong rambut. Nah, kemudian pantangan yang kedua adalah membicarakan hal-hal yang negatif ya, karena ini merupakan tahun baru, lembaran baru. Nah, kita isilah dengan hal-hal yang positif ya. Jadi bicara yang bagus-bagus, bicara kabar baik, dan sebaliknya jangan membicarakan kabar buruk, apalagi misalnya sampai ada yang bertengkar. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pantangannya dilarang nyapu di dalam rumah ya, membersihkan rumah. Jadi kita harus persiapkan rumahnya itu sudah bersih dulu, dan kalau ternyata sampai ada kotor ya itu dibiarkan saja, karena memang pantang untuk disapu di hari Imlek itu, termasuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah ya, seperti termasuk ngepel atau ngelap dan lain sebagainya, termasuk cuci piring, itu juga merupakan hal-hal yang dilarang ya selama pada hari Imlek tersebut. Poin yang terakhir adalah kita menghindari untuk mengunjungi tempat pemakaman ya. Ini sekali lagi memang berkaitan dengan kepercayaan bahwa mengunjungi tempat pemakaman menunjukkan kita tidak hormat kepada leluhur kita sendiri. Ya, jadi ketika ada berita duka ya yang bertepatan dengan perayaan Imlek, memang disarankan untuk tidak dikunjungi, tanpa juga mengurangi rasa hormat dari relasi kita yang meninggal, seperti itu. Ya, semoga penjelasan saya kali ini bisa memberikan gambaran yang jelas ya, termasuk bagi kalian yang mungkin selama ini belum tahu banyak tentang Imlek ini. Ya, sekali lagi terima kasih, semoga sharing saya ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi Kyongki Pacai ya, semoga berkah Imlek bisa memberikan kalian kesuksesan dan kebahagiaan.